Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ferry Kurnia Putra, kita akan bahas terkait materi trigonometri. Oke, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang trigonometri, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu tentang definisi trigonometri tersebut. Oke, trigonometri merupakan suatu materi yang mempelajari. Yang pertama adalah hubungan serta mengukur dan membandingkan sisi dan sudut suatu segitiga. Oke, dari definisi ini kita pasti tahu yang dibahas dalam trigonometri adalah sudut dan perbandingannya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas terkait perbandingan trigonometri. Di sini kita bisa lihat gambar bidang kartesius yang di dalamnya ada sebuah lingkaran dengan jari-jari R, dan jika kita tarik garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y, maka kita akan mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini ini bisa kita lambangkan dengan Y, dan ini adalah X. Oke, dari segitiga siku-siku ini kita dapat menentukan perbandingan trigonometri dengan sin alfa sama dengan Y per R, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk oleh jari-jari dan sumbu X. Oke, selanjutnya untuk cos alfa adalah X per R, tan alfa sama dengan Y per X, sec alfa sama dengan R per X, cosec alfa, mohon maaf ini keliru, seharusnya ini adalah R per Y, R per Y. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kotan alfa. Kotan alfa sama dengan X per Y. Oke, pada sebuah bidang kartesius, jika kita membahas tentang trigonometri, ada terdapat 4 wilayah, yaitu wilayah yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Untuk sudut-sudutnya atau besar sudutnya bisa dilihat di penjelasan di bawah ini. Uniknya di sini pada kuadran 1, trigonometri yang bernilai positif yaitu sin, cos, dan tan. Pada kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tan, dan kuadran 4 cos. Mengapa demikian? Hal ini karena dipengaruhi oleh perbandingan trigonometri. Sebagai contoh, sin alfa Y per R, dia bernilai negatif pada kuadran 3 dan kuadran 4. Hal ini terjadi karena pada kuadran 3 dan kuadran 4, nilai Y kurang dari sama dengan 0 atau berada di bawah sumbu X, sehingga mengakibatkan nilai negatif dibagi R yang sebagai jari-jari dan bernilai positif akan menghasilkan nilai sin alfa negatif. Oke, selanjutnya setelah mempelajari perbandingan trigonometri, kita akan lanjutkan. Di sini terdapat sudut-sudut istimewa. Yaitu untuk sin, cos, dan tan. Sudut istimewa itu sendiri terdiri dari 0 derajat 30, setelah itu 45, 60 derajat,
dan 90 derajat. Bagaimana cara kita menghafal? Kita ingat untuk sin dimulai dari 0 sampai 1, sedangkan cos sebaliknya dari 1 sampai 0. Lalu bagaimana untuk tan? Tan itu sendiri adalah perbandingan atau hasil bagi dari sin per cos. 0 dibagi 1, hasilnya adalah 0. 1/2 akar 3 dibagi 1/2 akar 3, hasilnya juga sama pada nilai tan, yaitu sama dengan 1. Oke, itu untuk sudut istimewa. Selanjutnya, identitas trigonometri. Untuk apa kita mempelajari identitas trigonometri? Untuk mempermudah kita memecahkan permasalahan-permasalahan trigonometri. Yang mendasar pertama yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berikutnya, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Berikutnya, sek alfa sama dengan 1 per cos alfa. Cos alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Ini adalah identitas dasar. Sedangkan untuk identitas operasi penjumlahan sudut sebagai berikut. Kalau untuk cos, penyebutannya cos-cos sin-sin. Untuk sin, yaitu sin cos cos sin, perbedaannya terletak pada plus. Jika cos plus, maka hasilnya adalah min. Begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan sin. Jika plus, dia juga plus. Jika min, dia juga min. Sedangkan untuk tan itu sendiri, dia memiliki hasil yang khusus, yaitu tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Untuk tandanya mengikuti, jika plus, di atas plus di bawah min. Jika min, di atas min di bawah plus. Oke. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, kita bisa atau mampu untuk memecahkan beberapa permasalahan yang ada pada trigonometri. Langsung saja kita ke contoh permasalahan. Di sini ada soal modifikasi UN Matematika IPA 2019, di mana sin kuadrat alfa sama dengan min 4 per x kuadrat. Jika A merupakan sudut tumpul, maka kita fokus pada sudut tumpulnya. Maka nilai dari cos A adalah, di sini kita punya sin kuadrat alfa. Maka kita bisa menggunakan identitas dasar yang pertama tadi. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Selanjutnya, kita kurangi kedua ruas dengan min. Kita kurangi kedua ruas dengan sin alfa, sin kuadrat alfa. Setelah itu, kita substitusikan nilai sin kuadrat alfa dengan min 4 per x kuadrat. Seperti berikut. Setelah itu, min, maka akan menjadi positif. Dari sini, kita bisa mengetahui nilai dari cos alfa atau cos A, yaitu cos A sama dengan, ingat, untuk kuadrat hasilnya adalah plus minus akar x kuadrat plus 4 per x kuadrat. Lalu, nilai cos alfa sama dengan plus minus akar x kuadrat plus 4 per x kuadrat. Untuk apa kita ulang? Kita harus fokus pada sudut tumpul. Karena sudut tumpul berada pada kisaran 90 derajat sampai dengan
berapa? 180 derajat. Apakah nilai cos bernilai positif ataukah bernilai negatif? Ingat, 90 derajat X 180 derajat itu menandakan bahwa dia berada di kuadran kedua, di mana nilai yang positif hanyalah nilai dari sin, sehingga nilai cos di sana bernilai negatif. Jadi cos A sama dengan min 1 per X akar X kuadrat plus 4. Oke, ini untuk soal yang pertama. Untuk soal berikutnya, soal UN, modifikasi tahun 2019 untuk IPS. Diketahui bentuk trigonometri yang senilai dan nilai dari ini adalah, jadi yang ditanyakan ada dua, bentuk trigonometri yang senilai dan nilainya berapa. Oke, langsung saja. Kalau kita kalikan atau operasikan bentuk trigonometri ini, hasilnya adalah sek kuadrat X min 1. Selanjutnya, sek X plus 1, sek X min 1 ini, setelah menjadi ini, kita sama-sama bagi, atau kita buat identitas sek kuadrat X adalah 1 per cos kuadrat X. Selanjutnya, kita gunakan identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Setelah itu, kita bagi atau operasikan sin kuadrat X per cos kuadrat X, hasilnya adalah tan kuadrat X. Cos kuadrat X per cos kuadrat X hasilnya adalah 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah tan kuadrat X. Jadi bentuk trigonometri yang senilai adalah tan kuadrat X. Lalu bagaimana untuk nilai dari bentuk trigonometri ini pada sudut X sama dengan 330 derajat? Jadi kita ingat 330 derajat terletak pada kuadran keempat, di mana 330 derajat itu senilai dengan jika kita ingin menghitung ini, kita langsung kurangi saja 360 dengan 330, yaitu sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang tan 60 derajat sama dengan berapa? Min 1 per 3 akar 3 kuadrat. Hasilnya adalah 1 per 3. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaklumi dan mengharapkan koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.